Pagar pelah itu kalau secara umum satu desa itu kurang lebih sekitar 15-20 ton setiap sore. Kalau bicara soal keunggulan atau kualitas, desa Pagar pelah itu merupakan kualitas salak yang di Banjarnegara itu sudah menjadi tingkatan peringkat pertama. Peringkat pertama. Memang satu sentra salak, kedua memang hasil salaknya itu di sini salaknya itu besar. Terus berair. Halo warga Taniling TV, kembali lagi bersama saya Rizky di channel Taniling TV. Seperti yang teman-teman lihat, nah kita ini sedang berada di kebun salak yang sangat luas ya teman-teman, di daerah Pagar pelah, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah di samping saya ini ada Pak Sugi, ya. Ini adalah pemilik dari semua kebun salak yang ada di sini ya. Salaknya ini jenisnya apa? Salak pondoh. Salak pondoh ya? Luasnya berapa ini kira-kira? Ini yang masih tertanam salak ini berarti 8.000 meter. 8.000-an meter ya? Kurang lebih sekitar 1.500 rumpun. Rumpun maksudnya apa? Rumpun itu, satu rumpun itu ada tiga dua ya? Satu kelompok gini ada 2 sampai 3 pohon gitu ya? Berarti kurang lebih ya sekitar, kalau kita kalikan 3 berarti sekitar 4.500 batang. 4.500 batang ya. Nah Pak, kita nanti akan belajar bersama dengan jenengan untuk mengulas bagaimana itu perkebunan dari salak pondoh itu sendiri. Nah sebenarnya kalau salak pondoh itu tanaman yang musiman atau enggak sih? Sebetulnya kalau pondoh itu tanaman baku. Kalau musiman itu kan seperti hortikultura itu baru musiman karena kita tanam 3 bulan habis, setengah tahun habis. Kalau pondok ini kan selamanya. Jadi sekali tanam dalam kurun waktu 4 tahun kita baru mulai petik. Dari tanam sampai 4 tahun, 4 tahun baru petik. Setelah petik itu tergantung perawatan dan itu sampai berapa puluh tahun pokoknya. Ya, seumur hidup bisa. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Berarti itu bisa jadi tanaman buat warisan anak cucu ya Pak? Ya sangat bisa. Sangat bisa itu, sangat bisa. Kemudian kalau untuk panennya sendiri? Per 15 hari. Per 15 hari? Itu serentak atau memang dicari yang matang-matang gitu? Dicari yang matang-matang. Oh 15 hari itu bisa? Dicari yang matang-matang dan itu sudah memang seperti itu. Kalau salak itu ya setiap 15 hari harus kita panen. Oh, iya. Berapapun hasilnya ya harus kita panen. Kalau tidak itu banyak yang gugur buahnya, kadang terlalu matang. Kalau kelewatan ya? Iya. Kan biasanya satu gerombol itu kan Pak? Iya, satu gerombol itu harus satu janjang ini harus semua, harus dipangkas semua. Itu kan matang semua. Kalau yang satu matang berarti yang lain sudah matang. Pasti ya? Iya pasti. Kecil sama besar nanti pasti matang. Harus dipotong. Iya. Kita mundur ke tanamnya dulu ya? Iya. Ketanamnya itu butuh lahan yang seperti apa sih? Atau di lokasi mana yang cocok untuk salak ini? Dari ketinggian laut itu maksimal itu 1.200. Oh ada maksimalnya? Ada. Kalau sudah di atas 1.200 itu salak sudah nggak jadi. Sudah nggak jadi. Tapi kalau untuk minimalnya? Minimalnya yaitu pokoknya kalau semakin bawah itu semakin bagus. Oh malah semakin bagus? Semakin bagus karena udaranya semakin panas. Katanya yang di daerah sini itu 90% lebih ya? Kalau petani salak, Pak? Kalau sekarang malah 100%. 100%? Iya, karena walaupun ada yang masih punya lahan sawah, padi, dia pasti punya lahan untuk salak. Oh, gitu. Pasti disisihkan untuk pasti salak. Ada. Hampir semua kakak di sini tuh punya tanaman salak. Tergantung sedikit banyaknya gitu. Tapi dari sekian banyak petani itu ada paguyubannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti memang dijual sendiri-sendiri? Dijual sendiri, individual di sini. Tapi kalau untuk tempat memang ini tempatnya salak gitu? Iya, tempatnya salak. Cuma kebetulan di desa Pagar pelah itu banyak yang menjadi pengepul. Oh banyak? Iya, jadi pembelinya itu banyak sekali. Jadi kita petani tidak bingung. Misalnya besok kita petik ya langsung gitu. Nah mungkin kita masuk ke perawatannya Pak. Iya. Itu tadi sebelum ditanam, itu tanahnya ada olahan nggak dulu? Itu kalau yang saya praktekkan di sini, sebelum saya tanam itu saya lubangi dulu. Nah, setiap lubang saya kasih pupuk organik, pupuk kandang. Nah, selang sekitar 1 bulan itu sudah ada rumput yang tumbuh, baru kita tanam. Itu dari hasil cangkok. Selama 4 tahun itu butuh perawatan apa saja Pak? Sebetulnya perawatannya sangat mudah karena selama 2 tahun ini masih bisa ditumpang sari dengan tanaman yang lain.
Oh, berarti masih aman untuk Aman, aman. Nah, setelah 2 tahun kemudian baru kita biarkan saja. Yang jelas kan ada anakannya itu loh. Ya. Nah, anakannya yang bakal dicangkok itu kita biarkan karena apa? Sebelum kita panen buah kita sudah bisa jual anaknya. Jual anaknya. Iya. Nah, kemudian 4 tahun itu udah mulai berbuah tuh. Mulai berbuah. Perawatannya apa lagi? Perawatannya sangat mudah. Tinggal membuang ini. Ini namanya di sini kan apa? Papah lah. Papah ya. Papahnya. Jadi manakala sudah ada mancung, ini kan di sini mancung. Mungkin kalau salak dimanapun ya ini mancung namanya. Ini kita buang. Nah, kita buang. Jadi 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, untuk harus dibuang. Karena kalau itu tidak dibuang, yang kejepit itu kan tidak megar. Jadi bunganya tidak megar. Terus untuk pemupukan juga relatif sangat sederhana karena kami rata-rata mengandalkan hasil ini. Ini kan sudah menjadi pupuk organik. Jadi papahnya ini kita buang, kita pangkas, kita cacah di sini. Ini sudah menjadi pupuk organik yang luar biasa. Gitu. Ngirit ya, Pak? Ngirit. Ngirit. Nah, kalau untuk kimianya kadang ya menyusul lah sedikit. Ya, tambah-tambah sedikit. Tambah-tambah ya 6 bulan sekali kita kasih gitu. Tadi kan ada tambahan tuh, Pak. Itu buat apa lagi tuh? Merangsang percepatan. Oh, percepatan. Oh, iya. Karena kalau kita tambah dengan pupuk itu kan mempercepat pertumbuhan mancung dan termasuk ininya bisa tambah besar. Biasanya kan kalau pohon kayak gini kan ada penyerbukan. Lah Ya. kalau disalak gimana? Iya, itu wajib. Dengan cara? Dengan cara kita cari bunga salak yang jantan, yang sudah merah, itu kita kawinkan dengan bunga yang sudah seperti ini. Manual berarti ya? Manual. Nah, ini harus sudah dikawinkan ini. Karena kalau tidak dikawinkan, ini akan layu. Dan kalau musim kemarau, ini baiknya ditutup. Setelah kita kawinkan, tutup pakai plastik. Biar tidak terlalu kering. Dari tutup plastik itu kan timbul keringat air itu. Iya betul. Itu kalau musim kemarau seperti itu. Kalau musim hujan ya nggak perlu. Nanti boleh dipraktek nih, Pak ya? Bisa, ya. Nanti mungkin sebentar lagi kita akan praktekin, tapi sebelum itu saya ada pertanyaan terakhir mungkin ya, Pak ya. Harga sendiri dari salak pondok saat ini berapa, Pak? Kisaran 4.000 dari petani. Per kilo? Per kilo. Dari petani ya? Dari petani. Sekarang ya masih lumayan. Kalau kemarin sampai hampir mencapai angka 6.000. Pas lagi kemarau-kemaraunya. Nah, sekarang sudah mulai turun. Dan ini relatif, ini biasanya salak itu setiap 1 tahun sekali itu ada harga yang luar biasa. Terjunnya. Oh, malah turun? Bisa mencapai 2.000 per kilo? Per kilogram. 2.000 per kilogram. Setahun sekali itu pasti ada? Setahun sekali pasti ada. Kalau orang Jawa dulu itu pas masa penghujan kanem, masa kanem itu salak itu luar biasa, keluarnya luar biasa. Panennya itu luar biasa. Semua bunga ini jadi buah karena pada saat nyerbuk itu kan pas musim kemarau. Jadi pas kanem itu semua salak yang biasanya paling-paling 5 kintal bisa hampir 2 ton. Cuma harganya itu terjun bebas. Itu karena banyaknya itu. Banyaknya salak. Dengan setiap 15 hari panen itu punya lahan Bapak sendiri ini kira-kira dapat berapa kilo, Pak? Kalau untuk rata-rata ini panen kemarin itu kami dapat 7 kintal, itu sangat minim. Ini kalau yang mungkin lagi bagus, ini untuk standarnya ya 1 ton. Standarnya 1 ton ya, per 15 hari. Per 15 hari. Nah, kalau di mana ini, pagar pilah? Pagar pelah itu kalau secara umum satu desa itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 ton setiap sore. Dan itu biasanya dijual kemana? Itu dikirim ke Jakarta. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Memang pasarnya di sana. Di Jakarta ya. Sini ya. Keunggulan salak di sini, terutama punya Bapak ini daripada yang di daerah lain itu apa, Pak? Terutama yang salak pondok ya ini ya. Iya. Kalau bicara soal keunggulan atau kualitas, Desa Pagar Pelah itu merupakan kualitas salak yang di Banjarnegara itu sudah menjadi tingkatan peringkat pertama. Peringkat pertama? Peringkat pertama. Memang satu sentra salak, kedua memang hasil salaknya itu di sini salaknya itu besar, terus berair. Jadi beda, harganya pun beda. Kalau di Pagar Pelah ini sekarang 4.000 harga sekarang, ini di daerah bawah ini paling sekitar 2.000. Bawah itu beda desa ya? Iya, beda desa. Sana itu sudah daerah rendah itu 2.000 karena salaknya itu lebih kecil, hitam dan kering, tidak berair. Kalau di Banjarnegara itu kok
komoditas salak yang memang menjadi ranking 1 itu Pagar Pelah dengan Kecamatan Madukara, daerah Gunung Kiana. Itu salaknya mirip sama sini ya. Sama, besar. Terus kalau yang tanahnya ini agak keras itu kuning, salaknya itu kuning bersih. Sehingga kita untuk bisa lari ke daerah jauh, Jakarta lah terutama. Itu udah kualitas yang terbaik, bagus yang dikirim bagus. kemana-mana Iya, gitu ya? iya. Itu keunggulan salak di tempat saya, dan ini hampir semua petani di sini seperti itu. Seperti itu salaknya ya hampir mirip lah, hampir mirip. Ini terkait dengan kualitas salak di Desa Pagar Pelah. Oh, ya. Begitu. Boleh dilihat kan tadi yang proses penyerbukannya Oh, gimana? bisa. Di mana? Monggo. Nah, ini adalah proses dari penyerbukannya ya, Pak ya? Iya. Dengan cara kalau di sini itu dari sini itu memang dengan cara Manual. ya. Monggo dipraktekin, Pak. Ya. Ini kuncupnya tadi. Iya. Nah, ini kan kuncupnya kan seperti ini. Nah, ini harus disobek. Nah, Disobek dulu. Disobek. Oh, dalamnya ada isinya. Ya, terus kulit yang bawah ini harus dipangkas. Nah, seharusnya ini juga dipangkas. Nah, sampai bersih. Ya, baru ini buka. Nah, ini yang bunga jantan. Oh, ini yang dari jantan. Ya, ini kita begini, kita kerik saja. Itu kan, nah itu serbukannya kan kuning. Oh, kuning-kuningnya Ya, itu kuning. serbuknya Ya. Nah, hanya seperti ini. Ini cukup. Nah, biar maksimal, ini biasanya pakai tutup aqua ini botol. Ditutup. Baru ditutup begini. Nah, Biar nggak hilang. biar nggak jatuh ya, Pak? Kalau pas musim hujan kan, kalau nggak ditutup kan kena hujan besar langsung hilang. Oh iya, betul. Nah, ini langsung ditutup dan ini sudah seperti itu saja. Tapi ada nggak sih, Pak, takaran-takarannya itu? Enggak, bebas. Semakin banyak yang bunga jantan semakin bagus. Oh, berarti satu ini bisa dibuat banyak? Banyak, bisa buat banyak. Kadang kalau pas lagi nggak ada ya malahan irit. Malah itu. Irit sekali. Yang penting kuningnya keluar sedikit. Iya. Ya. Kalau lagi banyak ini cukup diputus saja juga bisa. Diputus, taruh situ bisa. Taruh juga? situ bisa. Nanti akan megar dengan sendirinya dan akan dibawa dengan hewan-hewan kecil. Nah, cukup sekali itu nanti udah keluar. Udah keluar. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman perbincangan kita pada video kali ini mengenai kebun salak di daerah Karangkobar ya, Pak? Karangkobar, Desa Pagar Pelah. Desa Pagar Pelah di Banjarnegara. Semoga menginspirasi. Apabila ada salah kami mohon maaf. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.